tengah malam. Ini artinya apa dia? Artinya pada saat itu tengah malam gitu loh. Mau malam mau apa pokoknya ceritanya ini dibuat bagus tengah malam ya. Ya, tengah malam itu lahir sudahku di dunia, lahir sudah ke dunia dia. Jadi kalau kalau ada yang nggak suka lagu ini, ya salah. Mungkin ini lagunya ini yang ya. Nih, lahir sudah aku di dunia, gitu kan? Sunyi yang mencekam. Ini tambahannya pada malam itu ya. Pecah dengan tangisanku. Ku itu kan dia. Kalau dipadukan ke Resa, ya Resa gitu loh. Gitu. Ini Resa harus nyanyikan lagu ini nih. Ini masukan aja. Tangisanku besar sudah. Ini artinya apa? Ini Resa ini sudah gede nih. Ya. Hah? Besar sudah ini. Artinya apa? Ini Resa sudah gede. Besar sudah. Tiada pernah pun ku tahu, gitu loh ya. Tiada pernah ku pun tahu. Jadi dia nggak pernah tahu nih, sudah besar itu nggak pernah tahu gitu loh. Lagu ini ya. Nah, siapa ibuku? Artinya siapa itu Denada itu? Memang baru kali ini diakui. Jadi wajar kalau menyanyikan lagu ini. Gitu loh teman-teman ya. Yang merintih malam itu. Artinya orang yang kesakitan malam itu gitu loh. Oke. Oh, betapa ingin aku, ya kan? Ada keinginan yang berat, yang 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 tidak bisa ditahan ya dari si Resa ini. Pengen ketemu siapa ibunya gitu loh. Lagunya bener-bener wow bener. Melihat engkau ibu, kalau dalam mata itu melihat engkau ibu, tapi kalau sudah kelihatan di medsos, kelihatan di TV itu pengen memeluk. Rasa-rasanya itu seperti itu. Ya kan? Bukan melihat di medsos begini enggak. Pengen memeluk, tapi kan enggak kesampaian saat ini ya. Sebentar. Tuh ya, masihkah di hatimu? Di hatinya Denada itu masih ada atau enggak gitu ya. Apa di hatinya? Nih dengerin. Aku anakmu. Artinya Resa itu diakui apa enggak gitu loh. Ini lagunya ini. Ya kan? Ya enggak? Teman-teman sudah bisa lah mengartikan ini ya. Loh, kalau bener ya aku dilahirkan itu untuk apa gitu loh. Ya kan? Ini terbukti di sini. Aku ini harus kau lahirkan ke duniamu. Nah, untuk apa aku dilahirkan ke dunia ini? Gitu loh maksudnya, ya nggak teman-teman ya? Sambil tap-tap layar teman-teman, sambil tap-tap layar. Ya. Saya lihat dulu ini ada Sopiana lolos nih. Sopiana, oh bagus nih. Akunnya juga Sopiana, namanya juga Sopiana, meskipun pengikutnya baru nih oke. Untuk apa? Apa? Untuk apa aku tak tahu. Nah itu seharusnya Resa, aku janjane ki lahir ke dunia itu untuk apa? Dia nggak tahu nih, Resa ini nggak tahu, makanya bengong itu loh, bengong. Oke. Kembalikan saja aku
Jangan nih ya, jangan ya. Ini ya, jangan ini ya, jangan. Nih. Tambahkan derita hidupku. Jangan tambahkan derita hidupku. Ini sudah usia 24 tahun. Penderitaan itu sudah, bayangin aja, sudah nggak tahu siapa ibunya, nggak diakui ibunya, nggak tahu bapaknya. Jangan ditambah lagi nggak diakui. Ini maksudnya ini. Ini bener nih lagunya nih. Saya himbau nih kepada siapa namanya itu Resa, pelajari lagu itu. Satu saja lagu ini kau nyanyikan untuk ibumu ya, meskipun suaramu nggak bagus ya. Ya, ini bener teman-teman. Ini persis kisah nyata ini. Padahal waktu itu kita nggak nyadar ya, dengar suara ini ya ikut nyanyi. Ternyata setelah 24 tahun lamanya, lagu ini tuh ternyata kisah nyata teman-teman. Kisah nyata. Baru musiknya lagi, aduh, ya kan? Kita nggak sadar dulu itu, ya teman-teman mungkin yang sekarang mungkin nggak pernah dengar lagu ini ya, generasi baru ini nggak pernah dengar lagu ini. Kita ini generasi Orla, oh ya, Orde Lama. Kalau generasi Orla itu pasti tahu lagu ini. Nah karena tahu lagu ini makanya nggak asing gitu kan. Nah kalau generasi baru silakan lagu ini dibuat lagi. Kalau liriknya masih sama ya, kayak si siapa Resa mau nyanyi lagu ini, ya agak lain lah ya, agak lain ya. Ini lagu aku udah dengar pada saat itu, makanya nggak asing. Tapi kalau orang-orang baru tidak tahu lagu ini. Ini ciptaannya siapa kalau mau tahu? Ini ciptaan Pak Rinto Harahap. Mungkin nggak kenal juga ya teman-teman ya. Ini Pak Rinto Harahap tuh ciptakan lagu ini. Mari kita simak deh. Aku udah usah ngomong ya. Karena ini rapnya. Mari kita dengarkan. Ya, kita dengarkan. Ini pas banget. Lahir sudah ku di dunia, pecah dengan tangis, besar sudah tiada pernah ku tahu siapa ibuku. Dia langsung sebut siapa ibuku, persis juga sekarang ini yang dialami oleh Resa. Tadinya itu ya, dari 1 tahun sampai ke sekarang itu siapa ibuku sebenarnya. Akhirnya kan diakui tuh, di usia 24 tahun. Makanya dia bertanya itu, siapa ibuku? Makanya Resa ambil lagu ini, latihan, nyanyikan. Ini keren ini buat kamu nih, ini emas ini. Ya, karena ini dinyanyikan oleh orang yang mengalami ya teman-teman ya. Mengalami. Kalau lagu-lagu yang lain tuh goyang dombret itu bukan kita yang alami itu, orang sana. Juragan Empang itu orang-orang lain. Kereta malam nggak pernah kita alami itu. Nenek di sana itu nggak pernah. Cikini Gondang Doa itu nggak ada itu, Cikini Gondang Doa. Cipak Cipu itu nggak ada. Kalau yang ini nih asli nih. Teman-teman harus ngikutin ini ya. Lagu ini coba diartikan satu-satu. Persis kena di Resa. Ya, persis kena di Resa. Nanya ibunya, bukan nanya bapaknya, nanya ibunya. Ya, kalau nggak percaya nih ya. Tengah malam. Lahir sudah ku di dunia. Pecah dari tangis aku,
besar sudah. Tuh, sudah besar tuh. Tiada pernah ku tahu, tidak tahu ya siapa yang merintik. Pas di situ juga masuk siapa ibuku. Ini persis ini. Bukan yang cipak-cipu, goyang dompret, apalagi ya, juragan empang, ya kan, kereta malam, itu bohong semua itu. Kalau yang ini nih asli nih Resa. Ini Resa nih kalau dengar nih pasti dia ambil tuh langsung, ya saya nyanyi. Walaupun suaranya cempreng, lama-lama kalau dilatih pasti bagus ini. Kalau dinyanyikan langsung oleh dia. Kalau saya ya kan tidak ada hubungannya, aku kan nggak melakukan peristiwa itu, nggak mengalami, ya. Iya bisa ini. Aku sarankan nanti kepada mereka-mereka itu. Ini lagunya bagus sekali nih. Tuh, betapa ingin aku melihat melihat engkau ibu, artinya ingin memeluk ibu. Wow, keren sekali nih Resa. Resa, ini emas nih saya temukan untuk kamu nih Resa. Sampai dia mengatakan, masihkah ada di hatimu? Aku ini anakmu, gitu loh. Untuk apa aku ini harus kau larikan ke duniamu? Untuk apa? Untuk apa aku tak tahu? Untuk apa? Kembalikan saja. Ini saking frustasinya Resa, ditemui, nggak ditemui, nggak ditemui. Inilah bunyi lagunya ini. Untuk apa gitu kan, ya nggak? Aku pada Tuhan, jangan tambahkan derita hidupku. Tuh, sampai dibilang begini, di sini ya, di lagu ini ya. Jangan kau tambahkan derita hidupku. Jadi kalau nggak, ini kan sudah diakui nih, tapi nggak ditemui. Ya, ini akhirnya bertanya-tanya. Begitu loh teman-teman. Untuk apa? Aku ini harus kau larikan ke duniamu. Untuk apa? Untuk apa aku tak tahu. Wow, teman-teman mungkin ya lagunya luar biasa, serem banget ya, lagunya serem banget. Persis apa yang terjadi pada Resa. Jadi mulai dari awal tuh persisnya apa namanya tuh tadi, tangisan tengah malam, siapa yang melahirkannya, kemudian ya kalau memang kalau nggak mau ya gitu ya, kalau nggak mau kembalikan saja aku, sampai begitu loh teman-teman ya. Jadi ya begitulah teman-teman. Ini fakta ya, ini fakta. Teman-temanku semua, karena kita ini juga kan menghadapi apa ya, menghadapi Ramadan ya, menghadapi Ramadan, kita bicara baik-baik lah ya, kita bicara yang baik-baik ya, minimal kita ini. Rohayati, aku serem banget mendengarnya. Apa sengaja ini Amelia bikin lagu? Saya nggak tahu, tapi ini apakah kecocokan atau tidak. Jadi gini lah ya, lagu itu mencerminkan peristiwa. Tapi kalau lagu hanya untuk happy, banyak. Ya, contohnya, malam ini ku mau kereta malam kereta, itu bohongan.
ya enggak itu Bon. Terus ada lagi lagu yang bilang apa? Cikini digondang dua, kamu di sini sama-sama dia. Ah, itu bohongan. Kemudian ada lagi lagu apa itu? Juragan Empang. Ah, itu bohongan. Tapi kalau lagu ini persis ya, persis apa yang dialami oleh Reza ya. Ah, ya, persis yang dialami oleh Reza. Mungkin teman-teman wartawan kalau ada di sini ya tolong ya ini diangkat nih ya. Jadi diangkat menjadi sebuah tema. Jadi apa yang terjadi pada Reza itu sama persis lagu yang dinyanyikan oleh Emilia Contessa pada zamannya. Ini nyata teman-teman, nyata. Coba bayangin, lagu ini kok bisa sama persis itu gimana? Nah inilah kalau kita mau melihat ya inilah uniknya lagu ini. Gitu ya. Tuh teman-teman kalau kita hilangkan nih, kalau hilangkan nih buzzer, naik naik cepat tuh ya kan? Nah gitu. Jadi ya, jadi ketika lagu ini diucapkan, ya, aku nggak tahu ya Reza sudah dengar apa belum nih bahwa ini lagunya mbahnya yang dinyanyikan oleh mbahnya cocok dengan kehidupannya. Mudah-mudahan teman-teman lihat lah ya, lihat Reza nyanyi lagu ini ya. Kalau nyanyi lagu ini nih luar biasa nih. Siapa ini teman-teman yang nggak tahu lagunya? Aku tahu lagu ini, tapi zaman itu ya kan belum ada lagu-lagu yang musiknya genre ya. Ini kan musik lagunya mana loh? Ini baru datang nih. Yang P. Assalamualaikum Mr. J. Mbak, siapa ini? Waalaikumsalam. Lagunya apa Pak? Itu loh lagu untuk apa itu loh? Mbak Cuita, Assalamualaikum. Terus akhirnya assalamualaikum satu kali aja udah beres itu udah Waalaikumsalam. kena semua. Ya, ini coba diterjemahkan lagu ini tadi menurut Juwita lagunya. Lagunya menurut cerita. Oh, Ya. kalau menurut saya sebenarnya lagu ini sih itu kan Denada belum lahir, Pak. Cuman kan lagu itu adalah Iya. akhirnya apa? Benar-benar Allah mengabulkan doa. Kan lagu itu kan bisa bisa jadi doa. Itu kan kejadiannya belum ada kan karena Denada baru 2 tahun. Akhirnya apa benar-benar terjadi gitu. Cuman kalau saya melihat permasalahan ini mungkin ya saya husnuzon saja sama Denada. Mungkin Denada sekarang itu merenung, cuman bingung mau mengungkapkannya seperti apa. Karena saya seorang ibu, jangankan dia, kita saja melihat Reza itu sangat menyedihkan. Saya yakin hati nuraninya itu pasti dia sangat sedih melihat anaknya sekarang. Cuma di satu sisi mungkin dia ada tekanan-tekanan sehingga dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya itu seperti yang kita inginkan. Gitu kalau menurut saya. Hmm. Kemudian bisa Kita, ya, ya. Kita jadi sih kita kenapa? nggak ada keinginan. Silakan, dilanjut. Bisa jadi, kan bisa jadi ya Pak ya, bisa jadi mungkin ada keinginannya untuk itu, cuman dia masih bingung bagaimana cara mengungkapkannya karena di satu sisi akan ada rahasia besar yang akan terungkap gitu. Tapi di sisi lain dia sebagai seorang ibu eh, mungkin dia juga mau sebenarnya memeluk Reza saat ini atau menemuinya. Cuman jalannya saja yang belum tahu gitu. Kalau saya husnuzonnya seperti itu. Cuman Hmm. sebenarnya kalau saya sih berpikirnya kalau misalnya ada teman-teman artisnya gitu yang bisa memfasilitasi atau manajernya kayaknya orangnya baik sih kalau saya lihat kayaknya. Harusnya manajernya Hmm. itu yang memberikan motivasi. Aduh, saya telepon nih. Apa itu? Yang memberikan motivasi Terima, supaya ya harus ditemui gitu anaknya biar nggak panjang lebar. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih. ya. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam. Terima dulu teleponnya. Terima dulu. Diterima teleponnya, jangan sampai tidak diterima. Siapa tahu di situ Suami ada saya itu. mendapat mendapat ya ya. Kasih tahu suaminya ya, siapa tahu mendapat rezeki. Kok suaminya toh? Suami saya lagi nelpon. Saya ini dulu ya Kalau Pak. Dulu. kalau menurut saya itu siapa ini? Mbak Sulis ya. Itu Denada itu nggak ada. Mana itu Mbak Sri? Mbak Mana siapa bilang sih? Mbak Sulis itu ngomong apa? Mbak Julia. Gimana? Baca yang benar. Oh, Cuita, Mbak Cuita. Nggak ada keinginan ya. lah Denada itu Reza sejak umur 10 hari sudah dibuang kok keinginan nggak ada keinginan sedikit pun. Maksud saya di saat sekarang Mbak.
Kalau dulu itu Oh, mungkin sekarang. situasinya, secara psikologi mungkin dia belum bisa menerima karena itu kan anak yang tidak dikehendakin dan ya jadi seperti itu untuk sekarang. Kalau dulu ya, Mm-mm. ya itu mungkin usianya sekitar berapa itu ya waktu dia melahirkan? 10 hari. Enggak, dan nadanya. Nggak tahu 22 apa 20. 21. Oh, udah dewasa sih sebenarnya. Kalau menurut Islam itu udah dewasa. Jadi dia Iya, udah bisa betul. menerima. Harusnya dia sudah bisa menerima konsekuensi apa yang dia lakukan. Tapi itu kan juga tergantung bagaimana orang tuanya mendidik gitu. Jadi Tapi kan ketika nyatanya, Iya. ya tapi kenyataannya kan Reza itu dihapus dari kehidupannya. Itu kenyataan. ya iya ya Tunggu itu. dulu. Jadi Ini yang saya saya maksud saya itu yang sekarang ini. Kalau dulu ya ya udah jelas-jelas Iya, iya. bukan Oke, dibuang ya betul, bahasa itu betul. kan sarkasmenya dibuang tapi dititipkan. Jadi bukan diangkat sebenarnya Pak ya Mr. Zia. Dia itu bukan diangkat tapi dititipkan ya. Kalau diangkat kan beda. Bukan diangkat jadi agak anak, tapi dititipkan. ini Kalau saya ngikuti ini perkembangan ini, di Mr. Z ini. ini bentar ya, bentar ya. Jadi gini, eh, saya bacakan dulu. Dinada lahir tahun berapa? Itu Dinada lahir tahun 1978. Ayo, 78. Oke, ayo teman-teman hitung ya. Lahirnya Denada itu 19 Desember 1978 tertulis di sini. Oke. Nah, 78. Kalau 78 ke 2000 itu 18. Ke 2000 itu 18. Nah, lahirnya Reza, ya kan? Nah, lahirnya Reza di sini ditulis di sini, ditulisnya tahun 2001. Padahal kata sumber yang dipercaya itu lahir di tahun 2002 gitu. Mari kita hitung. Kalau dia 78 ke 2000, 78 ke 2000 itu 18. 2000 ke 2002 itu 2 tahun. 18 tambah 2, 20 tahun. Oke. Oke ya, saya bacakan teman-teman ya, autobiografinya, biar teman-teman juga nggak nebak-nebak, nggak salah-salah juga. Dari Wikipedia Indonesia, Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan, lahir 19 Desember 1978, penyanyi model berkebangsaan Indonesia. Oke. Ibu Emilia Contessa dan seorang suami PNS Pemda DKI Rio Tambunan. Karir Dinada awalnya dikenal sebagai penyanyi rap pada tahun 90-an. Berarti masih sekolah kalau 90-an ya. Ia meninggalkan karir sebagai penyanyi rap untuk melanjutkan pendidikan di Australia. Sekembalinya dari Australia, Denada mencoba kembali ke dunia musik tetapi berpindah jalur aliran dangdut. Lagu-lagunya dangdut sukses dan Denada bahkan masuk sebagai unggulan. Oke. Pada tanggal 15 Februari 2012, oke, Denada menikah dengan Jerry Aurum. Oke. Jadi anak itu pada saat itu usia 10 tahun. Dia menikah yang pertama kali dengan Jerry Aurum, yang merupakan seorang fotografer di Bali. Sebelumnya Denada pernah menjadi model dan pemotretan yang dilakukan Jerry pada tahun 2009. Ketemu di situ. Ketika Jerry meluncurkan album foto berjudul In My Room pada tanggal 11 Desember 2012, Denada melahirkan seorang putri pertama. Denada melahirkan seorang putri pertama, yakni Shakira Aurum. Tadinya Shakira Aurum, karena sakit diganti Aisyah Aurum. Ya, pernikahan beda agama ini tidak langgeng karena Denada mengajukan cerai melalui pengacaranya 27 Juni 2015. 2012, 3 tahun kemudian bercerai. Oke. Itu tadi ya, di sini sudah ditulis ya.
Denada melahirkan seorang putri pertama, yakni Aisyah Aurum. Gitu. Oke, gitu aja sih. Jadi lahirnya itu tahun 78. Ini anak lahirnya antara 2001 atau 2002. Gitu. Supaya nggak kemana-mana ini teman-teman ya. Itu kalau dari 78 ke 2000 itu 18 tahun. 2000 ke 2002, 2000 ke 2002 3 tahun ya, antara 22 dan 23 lah. Ya menurut saya ya sudah layak lah Bu kalau 2000 usia 22 atau 23 Bu. Betul. Bu Juwita. Iya, sih udah udah layak sebagai menerima ibu. konsekuensi apa yang dia lakukan. Betul. Ya sudah paham nih, sudah paham. Enak, tidak enak, gurih, lezat, asin, dia sudah tahu ini. Warna rasa dia sudah tahu. Tapi kok lupa ya? Kok bisa lupa Tuh, atau sengaja lupa gitu? ini omongannya Winda nih. Orang desa dah anak 2 kalau umur segitu tuh. Orang desa. Itu tahun itu loh, tahun itu ya. Oke, jadi anak dia usia 23 itu melahirkan anak yang hilang ini, anak yang tidak diakui ini. Siapa kira-kira bapaknya, Mister? Bukan saya. Udah saya jawab ya pertanyaannya ya. Bukan saya. Gitu. Ya gak lupa emangnya gak arep anaknya. Justru itu. Kenapa harus baru sekarang gitu loh Mbak. Kalau dia ingat kan, boh 1 tahun ditanya, boh 5 tahun udah rame, boh TK udah rame. Ini kan sampai 24 tahun. Jejak digitalnya ada kok semua ini. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, saya padukan itu dengan lagu yang tadi. Ya, apa kebetulan atau memang bagaimana? Nah, tapi ini lagu persis posisinya kalau Reza yang nyanyi, itu dia. Gitu loh. Bagaimana menurut Cantika? Lah, angel Cantika diajak ngobrol Iya, iya, lungo, Mister. terus Denger. Menurut nggak saya, bisa begitu. iya. Ya, Ya, ya. umur Bagaimana segitu, menurut? ya. Umur 21 itu ya sudah tahu lah. Maksudnya itu kalau di desa kan tadi ada yang bilang udah melahirkan 2 anak itu. Ya, itu ada Mbak Winda itu, sedengan punya anak. Coba di setel Pak lagunya. Lah masa lagu terus wartawannya sing nonton ya ngeluh ah. Ini Lisna ladies 21 saya punya anak 2 Pak. Oh iya. Iya Mbak. Ya kita kita melihat dia aja, melihat dia. Ini urutannya seperti itu. Dia lahir 78. Anak ini lahir di tahun antara itu ya 2001 2002 sebab di KTP-nya itu 2001 KTP-nya Reza. Tapi Reza ngomong, keluarganya ngomong bahwa itu sebenarnya tahun 2002 lahirnya. Tapi kalau tahun 2002 itu persis ada fotonya, Denada sedang ada di rumah sakit. Iya, betul. Ya, ya. Mbak Anggi, umur 21 sudah tahu mana yang buruk, mana yang baik. Iya, termasuk mana yang enak, mana yang tidak enak kan? Ya kan? Artinya apa? Sudah masuk golongan layak. Oh, layak. Layak layak menikah lah, Mister Ji. Ya, layak menikah. Iya, betul. Bukan Ya, layak yang masa lain. ya ini dari Mbak Ani nih saya baca, masa psikis gak siap? Nah, itu pasti ada apanya omongan dari ya. Ini kita tidak tahu nih apa yang disembunyikan, kita tidak tahu, sama sekali tidak tahu. Kita hanya membahas yang ada di permukaan saja. Boleh ya? Ini kita bahas yang ada di permukaan saja. Ini bukan aib,
sudah ditulis sama wartawan kan, ya nggak? Anggrek itu ibarat sayur lagi seger-segernya. Wah, ini sayur bayam ini. Maksud Sayur. saya, ya, Betul, sayur bayam itu enak itu. ya, ya kalau ibarat kata itu ranum lah. Gini Mister Ji, ibarat bunga itu Apa? sedang mekar-mekarnya lah gitu loh. Ibarat Ah, bunga. jangan bilang mekar, Gimana? jangan bilang mekar, mekrok. Mekar. Izin Mr. Z. Ya Bu, Iya, tadi kan pertanyaannya apakah layak si Reza menyanyikan lagu ini? Kan gitu pertanyaannya. ya itu himbauan sih. Ya Banget kalau dia silakan nyanyikan. Samsat. Kalau masalah suara, saya yakin suaranya bagus karena neneknya, ibunya. Cuman tinggal dilatih aja, dilatih aja suaranya, dibantu dengan AI. Dan itu akan sangat menyentuh. Saya yakin pasti viral kalau dia yang menyanyikan. Jadi karena Bapak dekat dengan Reza, usulin aja Pak. Terus saya mohon izin ya Mau Pak, nangis. saya izin turun. Terima Ya, kasih ya, Udah tadi sudah biarin yang disebut kok. sendirian. bicara di sini. Ya, nggak apa-apa. Ya, Ya, Biar ya, aku sama oke. Cak Tika. ya. Oke, Waalaikumsalam. makasih. Assalamualaikum. Nih, salam. Kita sambil baca-baca typingan ya. Ini teman-teman nih dari Minar. Hanya dialah yang tahu tahun berapa yang sebenarnya lahir. Ya benar. Karena dia yang melahirkan, masa nggak tahu? Di-mute dulu Cantika. Anti layak menikah. Iya, saya bilang layak menikah gitu. Warung sate Solo Pak Anas, Masya Allah. Ini TikTok juga ada warung sate Solo Pak Anas ya. Harusnya umur segitu sudah siap mental punya anak. Yo jelas toh, kan nggak mungkin juga cuma sekali. Sekali kamu tumbuh aku. Ada tuh lagunya, sekali. Akhirnya jadi, kan berkali-kali. Kalau berkali-kali kan artinya sudah niat. Mana ada sih yang hanya sekali, kan enggak toh. Oke, Anggi Ramadhani. Foto yang di rumah sakit itu tahun berapa, Mister Z? Tak jawab. Tahun 2002. Katanya sakit, malah rindu. Oke, ini jejak digital semua ada, teman-teman. Ya. Bundaku, waalaikumsalam. Ini ada assalamualaikum, jadi saya harus jawab ya. Nggak apa-apa, teman-teman, nggak apa-apa. Jadi kita ini membahas yang sudah ada. Oke. Kalau nggak siap, sudah tahu telat dan hamil, kenapa nggak digugurkan kalau memang psikisnya nggak siap? Aku nggak tahu itu di tengah-tengah pembicaraannya seperti apa. Itulah yang saya bilang namanya misteri. Misteri-misteri itu biarlah mereka yang urusin lah. Mereka yang bercerita. Tetapi yang kita ingin ini adalah yang nampak-nampak di permukaan. Seperti anak 24 tahun. Ibunya dia. Terus selama ini ada di mana? Oh ternyata di Ibu Rate. Sejak kapan? Sejak usia 10 hari. Bagaimana sebelumnya? Ternyata di usia 10 hari itu sudah ditawar-tawarkan. Gitu ya. Itulah yang kita sorotin gitu loh teman-teman. Kalau berkaitan dengan bagaimana dia berguling-guling, bagaimana waktu itu dia ngapain aja dan sebagainya, kenapa tidak di ini, kenapa tidak di itu, saya tidak tahu. Kisah cinta 270, Icik Kiwir pasti lebih dari 5 kali. Waduh, kok ngerti deh ini lebih dari 5 kali. Ya yang jelas nek pisan tok ya ora enak lah. Lupa nek pisan tok ya kayak digelek-gelek gitu. Ya, antara 2001 2002 ya teman-teman ya. Namanya juga lahir itu kan orang hamil itu kan cuma 9 bulan kan, 9 bulan 10 hari. Kalau hamilnya di bulan Januari 2021, pasti lahirnya juga di 2021 juga. 2001 gitu loh, 2001. Kalau hamilnya di akhir bulan berarti lahirnya di 2002 gitu aja. Benar.
sejak usia 10 hari. Iya, 10 hari itu sudah nggak ada. 10 hari itu sudah ditawar-tawarkan ke orang-orang. Aku nggak tahu orang-orang mana itu nggak tahu, tapi sudah ditawarkan. Kalau mau pembuktian ya harus disidang. Sebenarnya live ini kurang bagus karena intinya mengorek-ngorek aib orang. Ini hanya hiburan, kamu hanya hiburan. Kalau nggak bagus kamu jangan tapping, jangan nonton, kamu pindah aja. Nih tak kasih tahu ya, nih kamu nggak boleh tapping. Nah, ayo tapping lagi kamu, hanya hiburan. Ya, hanya hiburan. Nih. Coba TikTok aja nggak ngelarang kok. Mister Nah, Ji, coba apa? yang jadi produsernya Reza suruh nyanyi itu lagunya neneknya itu. Coba ditawarin, siapa tahu mau. Pasti nangis Sopo sing aku. nyanyi? Kalau dia yang nyanyi, sumpah nangis aku. Nggak kuat. Sopo sing nyanyi? Itu Reza yang nyanyi lagu neneknya. Produsernya siapa? Mister Ji. Aku. Iya. Nek dek gelem gak apa-apa. Nek dek gelem gak Mister apa-apa. Ji. Nanti saya komunikasi baik kok. Biasanya kalau hamil anak cowok lebih kuat Bang Mister, meskipun digugurin tidak bisa. Aku nggak tahu nih kok bicara gugur-gugur, gak usah digugurin. Intinya gini loh. Aku wedi deh cerita-cerita itu, wah kayak jan nyoto tenan ah. Ojo cerita masalah gugur menggugur. Ngene loh Bu. Ngene ngene loh ceritane. Nek wis diniati meteng ngono to, nglahirke, ada caranya sudah lahiran, tapi kan artis pada saat itu. Ya kan, tanggung jawabnya seperti apa? Biar nggak seperti ini gitu loh. Tanggung jawabnya seperti apa? Terus siapa lakinya? Terus bagaimana pernyataannya? Daripada begini ini kan nebak-nebak semua jadinya. Maksudnya si Saya mbaknya tadi, Mister Ji, kenapa kalau dilahirkan cuma dibuang ya mending digugurin gitu loh maksudnya. Tapi setelah digugurin loh, itu nggak bisa gitu loh, niat nggak jatuh gitu loh. niatnya memang nggak ke situ. Niatnya itu tadinya baik-baik. Tadinya itu baik-baik. Mungkin udah sekalian dihamilin. Sekalian hamil aja nanti aku tak ngomong sama mama misalnya. Ternyata udah hamil nih. Izin sama mamanya. Ternyata nggak disetujuin. Ya udah terlanjur. Udah ngapain laki-laki gitu, mungkin ya pada saat itu kita nggak tahu. Akhirnya ya udah biarin aja. Ntar gampang tuh. Karena sudah gede, tidak bisa kan? Udah dilahirin aja, ntar gampang. Yang penting kamu ngikutin sama saya, misalnya. Itu mungkin, ya mungkin aja. Tapi jangan cerita masalah gugur dan menggugurkan ya, ini berbahaya. Wallahu alam lah, kita akan taunya Reza dibuang umur 10 hari, gitu aja. Ya. Nah aku lagi ngomong, coba tabrak ya. Coba tabrak. Iki Susan Riani. Kalau digugurin, tidak ada cerita ini. Oh iya, kalau digugurin aku nggak live TikTok ini. Wah repot. Aduh. Iya, iya kan artis. Kalau artis zaman dulu kan, zaman dulu sampai sekarang kan juga jadi sorotan ya. Wah ini sudah punya ini nggak boleh, ini sudah punya ini nggak boleh zaman itu ya. Warung sate Solo, Pak Anas. Lalu Pak Anas, nek colongan ki angel gugure. Lah colongan piye? Wong kuwi ora colongan kok, dikekke kok. Enak banget dikekke kuwi warung sate. Nek gelem sate, tuku satene. Aja tuku wedhuse, ngono lho Pak Sate. Kasihan Reza ya. Nah, ini benar nih teman-teman. Ini kasihan Reza benar. Kita bicara Reza itu jangan sekarang ini, jangan sekarang. Lihatlah Reza pada saat itu tadi yang kita bicarakan itu. Usia 10 hari sampai 24 tahun. Nah, kalau 10 hari sampai 24 tahun itu lagunya ini tadi. Yang tadi lagunya itu. Coba sampean yang baru gabung nih, silahkan lagunya. Judulnya apa? Santika? Kesuwen jawab. Ya angel kesuwen. Untuk apa ya judulnya ya? Untuk apa? Coba teman-teman silahkan di browsing. Untuk apa?
dari Emilia Contessa. Kalau kamu hanya browsing liriknya, kamu baca. Tapi kalau browsing YouTube, kamu dengarkan lagunya. Sedih banget. Ya, judulnya Untuk Apa. Cantika ini kalau HP-nya ditinggal, orangnya pergi, jadi repot, susah. Mau ke kamar mandi, dibawa HP-nya, supaya kita dengar apa yang kamu bikin di kamar mandi itu. Ntar ya, ini teman-teman saya baca-baca tappingan nih, belum ada tappingan. Dak rame, dak, dak rame itu maksudnya apa? Aku nggak tahu tuh. Intinya Dena itu salah Bang Zi, Bang Mister. Begini, kalau melihat kasus anak dan emak, ya, anak dan emak ya, aku mengatakan posisi yang harus dilindungi adalah anak. Ini ya, anak dan emak, apapun yang terjadi, mau kilaf kayak mau apa kayak, saya tetap anak. Mata kita sekarang ini, barang itu sudah jadi, anak itu sudah ada, dan anak itu adalah anakmu. Nggak bisa mengelak sampai 24 tahun itu nggak bisa. Karena ini anakmu, tinggal kamu akui, ya itu anak saya, mari nak, peluk. Jangan hanya anak saya, tapi takut diboikot. Percuma kalau hanya takut diboikot ngakuin anak itu. Kita akan tetap boikot terus. Sepanjang dia belum berpeluk-pelukan, belum bertemu. Nah, katanya, kata pengacara nih dalam surat kabar yang saya bacakan tadi, katanya, pengacara mengatakan bahwa itu setelah diakui, Dena itu WA terus, tapi nggak pernah dibales. Hati-hati. Itulah sekarang jadi suara. Bunyinya nih, Reza sekarang beda. Karena di WA tidak dibalas. Ya karena itu tujuannya. Tujuannya itu mendapatkan jejak digital itu. Ben ketok kue ora salah. Ini bahasa Jawa ya. Ben ketok kue ora salah. WA terus. Ben ono jejak digital di sana. Ada juga jejak digital di kamu. Nanti kalau di pengadilan, ditanya sama hakim, apa kamu pernah menghubungi dia? Mohon maaf yang mulia, sudah saya hubungi. Ini lo nggak pernah dibalas. Itu sudah saya pikirkan itu, menciptakan jejak digital yang akan jadi barang bukti. Makanya hati-hati di sini. Kenapa? Karena begini, masuk akal nggak ketika 24 tahun atau sebelum-sebelumnya nggak pernah WA, kok tiba-tiba ini WA? Masuk akal nggak? Gitu teman-teman. Dinada itu pintar. Pengacara juga pintar tuh pasti. Erna, anak itu tidak minta dilahirkan. Iya betul. Anak itu tidak minta dari mana dia lahir. Tetapi begitu dia lahir, maka yang melahirkan haruslah bertanggung jawab. Erna, makasih ya. Lagunya Untuk Apa ya teman-teman ya. Silakan nanti teman-teman dicari lagunya Untuk Apa. Aku mau yang tapping yang berseberangan dengan saya, yang kira-kira nanya-nanya ini. Uti Amalia, nih. Ini, kalau lagu itu bunyinya ada itu. Untuk apa aku dilahirkan. Ya kan? Untuk apa? Bahkan di akhir-akhir lirik itu mengatakan jangan tambahin saya penderitaan. Coba teman-teman merem tutup mata sambil dengarkan lagu itu. Tapi bayangke Reza kecil lah. Reza kecil. Itulah yang terjadi. Bayangin aku bisa nangis. Kamu dari mana? Dari belakang. Kamar mandi. Makanya tuh kalau dari belakang tuh bawa handphone atau kalau enggak ngomong, Mister saya ke belakang dulu ya gitu. Aku manggil-manggil sampai ini duwer ini loh. Maaf Mr. Ji. Udah berapa kali? Sudah 4 kali loh ini. Nih tunggu dulu. Ada Ani, aku lihat di YouTube malah 2 anaknya kabur ninggalin bapaknya demi menemui ibunya.
pasti ibu itu dicari teman-teman, pasti ibu dicari. Ada ini di sini cerita ya, dia dirawat sama ibunya. Saya kasih tahu ini nyata, kisah nyata ini. Tapi mereka bukan artis, petani. Dia dilahirkan, bapaknya itu kasar gitu loh, kasar. Akhirnya si istri ini minta minta cerai, tapi hamil. Hamil. Lahir itu nggak ditengok sama bapak ini. Dikasih tahu kan sama emaknya. Si emak ini nikah lagi. Dianggaplah itu bapak barunya itu ya bapaknya. Dengan cerita-cerita. Nah meninggal tuh bapak yang aslinya itu meninggal. Itu anak ini disuruh nengok ke kubur nggak mau. Bukan bapakku. Karena apa? Ya itu tadi. Kalau bapak dia punya tanggung jawab. Tapi kan nggak mau tanggung jawab. Nggak tahu tanggung jawab terhadap anak ini. Makanya ini nyata. Meninggal pun anak ini nggak nengok. Nyata ini. Ya. Yang penting dia patuh sama ibunya yang melahirkan dia. Ya. Asmilena, kalau digugurin jadi anak, rame sekarang kasusnya Mr. J. Ya kalau digugurin pada saat itu yang rame. Denada terlibat menggugurkan seorang anak, kan begitu. Pada saat itu yang rame. Pidana kalau itu sudah nyata-nyata pidana undang-undang kesehatan itu. Ini saya baca-baca tappingan yang bisa saya baca ya. Kalau yang tidak bisa saya baca ya saya minta tanya ulang. Ini baik. Kalau dilihat dari judulnya ini ngeri teman-teman, ngeri. Sampai sekarang belum ditemui loh teman-teman. Hanya nggak tahu ya, apakah ada rencana-rencana lain saya tidak tahu. Yang jelas belum ada berita ke saya bahwa ini sudah ketemu. Ani, aku aja dengar lagu itu sambil lihat foto DP profil panjenengan aja bayanganku sudah ke kehidupan mereka. Bisa foto DP ku udah dulu ini ngopo, ora usah udah gak usah nonton DP ku, wis nonton Reza wae, nonton wajahku lah. Nanti malah bojomu nesu malah. Simpson selama 24 tahun diperlakukan sebagai anak buah, logik kah? Kenapa sekarang baru mengakui sebagai anak? Ketakutan ya. Itulah yang saya gambarkan kepada teman-teman. Kalau diakui sekarang artinya apa? Anak itu minta. Seandainya anak itu tidak minta, bayangin. Coba bayangin, seandainya anak itu tidak datang meminta untuk diakui. Apa yang terjadi, Cantika? Lali lah. Ngono hilang meneh Cantika itu. Ya, ada Mr. J. Kalau seandainya gimana Ada. tadi pertanyaannya? Pokoknya yang tadi saya bilang. Iya, kalau seandainya Seandainya anak ini tidak minta, berarti Dinada diem-diem baik kan? iya Ini betul. kan untungnya kan minta diakui, monggo. Jangan jauh-jauh dari handphone. Iya, kalau tidak ada kejadian Bu Ratih di somasi, nggak bakal blow up ini masalah Reza ini. Kan masalahnya itu di mobil yang di somasi itu kan. Terus akhirnya Reza kan tahu siapa sebenarnya ibu kandungnya. Dia minta pengakuan dan minta bertemu. Tapi kenyataannya sampai sekarang nggak ditemuin kan Reza. Oh ya. Oh nih, maksudnya nonton profil Reza sama Dinada yang kelihatan di atas panjenengan di Komal bukan DP panjenengan. Wah protes. Aku Mr. J salah guyon. itu tadi. Iya guyon. Kasih cinta mungkin Dina benci sama orang yang bikin Hamidun Mr. J. Enggak begitu, enggak benci dia. Gini loh, sudah terlanjur saya kan sudah bilang kemarin tuh teman-teman. Ketika sesuatu kesalahan dibungkus dengan kesalahan, dibungkus lagi dengan kesalahan, dibungkus lagi dengan kesalahan, sing harus diceritake. Ini kan begini, kesalahan pertama dia nggak melahirkan anak namanya Reza, dia ngomong kan, dia sedang sakit,
sakit malarindu, malaria. Artinya kan kesalahan dibungkus lagi dengan kesalahan. Kemudian waktu nikah dengan Jerry Aurum itu Jerry Aurum nggak tahu loh teman-teman. Jerry Aurum tuh nggak tahu kalau Denada itu pernah punya anak gitu. Jadi ada kesalahan lagi kan, kesalahan lagi. Aku nggak tahu juga ya malam pertamanya gimana, tapi saya anggap bahwa itu juga kelihayan ya. Iso rapet pet gini kelihayan. Orang konangan loh sampai 2024 ini sampai bercerai loh itu. Nggak tahu. Nah, tahu-tahu tuh kemarin ada di berita tuh saya bacakan. Jerry Aurum tidak mengetahui kalau Denada ternyata sudah punya anak laki-laki. Artinya apa? Itu kepandaian. Itu ya. Jadi kalau benci, ya aku nggak tahu ya, mungkin itu cinta pertamanya, tapi bencinya benci karena landasannya apa ya? Karena orang kan tahu resikonya, kalau usia-usia segitu kan sudah tahu resikonya bahwa kalau kamu masukkan ke saya, ini bisa hamil, maka jangan masukkan. Kan begitu. Karena dia cinta, maka saya katakan bahwa anak ini hasil dari cinta. Anak ini hasil dari cinta, bukan dari benci. Karena cinta maka muncullah Hamidun. Itu resiko dari orang cinta ya Hamidun. Gitu. Tapi masalahnya begini, kalau memang pada saat Hamidun dan melahirkan itu ada masalah, ada problem, itu kan 24 tahun yang lalu. Nah, 5 tahun kemana? Setahun kemana, 5 tahun kemana, 10 tahun kemana, 15 tahun kemana, 20 tahun kemana. Kok nggak pernah ada, saya dengar telinga saya ini, mereka mengakui ya nggak ada itu. Nggak ada. Ya karena nggak ada itu jejak digitalnya, maka saya menganggap bahwa memang sengaja dilupakan. Kalau sekarang ingat dan mengakui itu karena permintaan daripada si Reza ini. Kalau nggak diminta, nggak akan muncul ini kalimat. Kopi pahit, jika Bu Ratih tidak disomasi soal mobil, maka kasus ini tidak akan di-up. Ya, sebenarnya sudah ada WA itu. Kalau Bu Ratih bilang tuh begini, yang men-trigger untuk menggugat itu memang somasi. Tapi sebelumnya sudah ada. Bu Ratih, WA Denada. Kalau nggak salah kata Bu Ratih nih, aku sudah tua, ini anakmu bagaimana? Ini Reza bagaimana? Tapi ternyata nomor HP-nya, dia baru tahu kalau nomor HP-nya diblokir. Bunda Nur, ya Allah mudah-mudahan ujian Denada cepat selesai. Kalau nggak diselesaikan dia akan menerima ujian-ujian terus. Gitu ya. Sugiyarti, memang Allah sudah saatnya membukakan masalah ini karena anaknya terzolimi. Saya tidak sedang menggiring ya, saya tidak menggiring, tapi Anda akan mendapatkan cerita ini kalau betul-betul Anda memahami. Untuk apa saya menggiring Anda? Nggak penting. Aku nggak ada hubungannya dengan Reza. Aku nggak ada hubungannya dengan Denada. Aku juga nggak punya kepentingan. Ya, ini murni. Kalau kita mendengarkan ceritanya, mendengarkan kisahnya, hati Anda yang bergerak. Hati Anda yang bergerak. Itu ya, jadi tidak perlu digiring-giring. Mujiono, Dina, akuilah anakmu. Ingat karma berjalan dengan lambat, tapi melangkah dengan pasti. Ya sepertinya sih sudah ya, ada kata-katanya yang dibuat oleh Denada sendiri. Dia mengatakan, anakku adalah Nur Aisyah, tanpa anakku bla 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 bla. Itu kalau dirungokke karo si Resap ya. Oke, tak woco kabeh iki, tak woco kabeh. Pertanyaan-pertanyaan tak woco. Ya. Ini tumben ini nggak ada yang lapor-lapor, ini mungkin capek sudah diblokir semua ini ya. Tadi itu kita dilaporkan, jadi penontonnya itu hanya 35, sudah sampai 1000 ke 35 lagi. Reza sakit hati karena dia sudah hubungi Denada minta bantuan soal mobil, tapi gak ada respon. Nah bener nih Kopi Pahit nih. Kopi Pahit nih bener. Memang pernah dia sampaikan pada saat itu kesulitan keuangan, anak ini minta sama ibunya. Tapi bukan ibunya waktu itu mbaknya.
Mbak sekali-sekali kirim toh gitu kan, untuk cicilan mobil bantu gitulah. Ini singkat ceritanya seperti itu. Tapi Dinada nggak balas sama sekali. Lah terus kon balas saiki yo gak iso. Ngawur ki si pengacarane. Nyesek nyesek banget jadi Reza. Mungkin Reza pengen ketemu walau cuma sesaat. Memang itu disampaikan kok. Dia datang ke Jakarta itu hanya butuh pengakuan. Dan alhamdulillah pengakuan itu ada dari Dinada. Tapi Reza merasa bahwa pengakuan itu kok nggak masuk di hatiku ya gitu loh. Pengakuannya itu kok nggak masuk di hatiku. Mungkin belum kali ya gitu. Memang nggak masuk. Kalau kata-katanya itu saya anggap sebuah puisi. Karena bunyinya Assalamualaikum Waalaikumsalam. Iya benar bahwa Reza adalah anak kandung saya ketika itu ini. Tapi kan ada Bu Ratih di belakang Reza yang membesarkan. Kenapa Bu Ratih kok nggak disebut? Dan terima kasih juga sama Bu Ratih yang sudah membesarkan. Kan enak jadinya. Dua-duanya enak kan. Hati-hati yang belum diuji sama Allah. Oke. Semua makhluk di dunia itu pasti diuji, Pak. Ya, tenang. Jangan takut-takuti itu ya. Itu Palestina juga diuji sampai bombardir itu. Ani, malam pertama operasi keperawanan Mr. Z. Malam pertama. Ya, kalau malam pertama gelap, terus dikei sing buri, wah, cek rapet ki padahal buri. Ya kan. Lucu. Dicontohi, guyon ya. Dinada cerai, Aisyah umur berapa Mr. Z? Nah itu tadi sudah tak baca keo. 2012 nikah, hamil, 2015 cerai. Artinya mungkin 3 tahunan lah. Kita nggak tahu ya malam pertama. Jangan cerita malam pertama, aku udah traveling gitu. Karena Dina Hamidun di usia 23 sudah matang Mr. Z. Yo, bener lah 23 itu sudah berbulu domba lah. Saya lihat Dinada gak tulus mengakuinya hajanane ya. Sampai bisa melihat sendiri dari mimik, kata-kata yang diungkapkan langsung dari wajah itu kelihatan kok. Siapapun masyarakat di dunia ini bisa menilai itu. Iya. Oke teman-teman, mungkin teman-teman ingin nggak menikmati lagu ini? Takut diboikot. Saya rasa motivasinya di situ. Saya rasa ya motivasinya di situ. Halo Ratna Ambar. Saya rasa motivasinya di situ. Ya kalau malam pertama ini kan yo piye yo. Aku harus ngomong apa iki aku bingung. Cantika nek malam pertama piye Cantika? Gelap. Terus Lampunya tak pateni, ben wedi ya aku malam pertama wedi, Mr. G. heeh. Wedi Oke, gak malam tau roh pertama. rasane ya wedi to. Ya kan rada-rada malu. Kalau malu-malu gimana malu-malu? Ya malu kan nggak ngerti masih. Apa nikah itu gimana nggak ngerti terus ya lampunya tak matikan. Dimarahin Itu kan sama ada darah. Biasanya itu kan ada darah-darah itu yang iya saember itu, darah iya saember. bukan seember lagi 3 ember. Nah, alah nggak apa-apa itu darah haid juga nggak apa-apa lah wis anggap bae darah terus. Ojo cerita aku ya, Itu traveling aku traveling iki. Iki gak ono wong lho iki kene iki. Bunda Ratih itu sekarang di mana Mr. Z? Di Jakarta apa di Banyuwangi? Masih di Jakarta, tunggu terus saya lihat handphone saya. Aku tanya tadi dia sakit, mungkin kecapean tapi oh ada di HP sini. Ada di HP sini. Undang dong. Ya ini kan sudah diundang semua, sudah 28 orang yang mengundang itu. Kalau mau datang kan datang, jangan dipaksa. Wong di sini tuh gak ada duitnya. Kalau maksa orang tuh, kalau nggak ada duitnya kan nggak datang. Coba kamu tempeli dolar Taiwan di situ. Saya di sini juga cari dolar, Mr. J. Dolar apa sudah gulai? Dolar ente.
Oh, dolar ente, Iya. beda. Begini kawan-kawan ya. Kawan-kawan mungkin baru tahu ya, ini ya, teman-teman yang modern-modern nih, yang Gen Z ini ya, Gen Z ya terutama ya. Itu ada lagu itu mungkin sampean belum lahir. Ini lagu kalau nggak salah tahun berapa ya? Saya tak kuliahnya saya ya. Apa sih judulnya ini mau? Untuk apa ya? Untuk apa Rinto Harahap? Ini diciptakan tahun berapa nih Harahap? Saya cek ya. Lah, salah malah. Oh bener. Saya bacakan teman-teman. Ini lagunya ini bagus sekali. Lagu siapa? Untuk apa? Untuk apa? Karya. Setahu saya sih karya Rinto Harahap ya. Nih, nih, dengerin ya teman-teman ya. Tolong didengerin dulu ya. Saya buka baik-baik ya. Untuk Apa adalah salah satu lagu melankolis karya maestro musik Indonesia, Rinto Harahap, yang dirilis sekitar tahun 1995 dalam album 9 lagu terbaik Rinto Harahap. Loh, kok 95? Oke, saya cari lagi. Ini memang karyanya Rinto Harahap, Emilia Contessa ya. Itu suami pertamanya apa Tambunan itu, Mr. Ji? Suami almarhum Bu Emil. Iya, iya, Rio Tambunan namanya. Oh, Rio Tambunan. Iya. Jadi gini, ada Rio Tambunan, kemudian dua anaknya, ini dua sudah tahu, kemudian ada yang lagi tuh ya, ada yang dua itu satu tuh Muhammad, bapaknya lain. Mr. G tahun 80-an. Lah kok ora ono iki deh tulisannya. Untuk apa itu tahun 80-an kah? Bagus sekali deh bagusnya nih. Anu apa judulnya lagu nih. Ya pokoknya gitulah. Nanti saya cari baik-baik. Ada lagu-lagu yang lain yang namanya untuk apa, tapi ini untuk apa yang ini ya. Teman-teman, untuk karena kita menjelang puasa ya, kita dengarkan lagu ini ya, boleh ya? Aku tak diem aja ya, Cantika ya. Orang jawab, angel Oke, ngomong gini Mr. bang. Ji. Iya, iya. Lagi buka mute tuh. Iya, iya. Aku dengerin. Lahir sudah ku sunyi yang berjalan menjadikan kami satu besar sudah tiada pernah menduga siapa ibu yang lebih malam itu
Untuk apa aku ini harus kau larikan ke duniamu? Untuk apa? Untuk apa aku tak tahu? Untuk apa kembalikan saja aku pada Tuhan. Jangan tambahkan derita hidupku. Wow. Tengah malam lahir sudah ku di dunia, pecah dengan tangis, besar sudah tiada pernah betapa ingin melihat engkau, masihkah di hatimu aku anakmu? Untuk apa aku ini harus kau larikan ke duniamu? Untuk apa? Untuk apa aku tak tahu? Untuk apa kembalikan saja aku pada Tuhan. Jangan tambahkan derita hidupku. Untuk apa aku ini harus kau larikan ke duniamu? Untuk apa? Untuk apa aku tak tahu? Oke, Ngeri ya lagunya ya teman-teman. Ini yang bisa cerita nih, Mama Gimoy. Ini Mama Gimoy tahu urut-urutannya nih. Nikah pertama sama siapa? Emilia Contessa. Sama Rio Loh, ini Gimoy. Tambunan. Oke, sama Rio Tambunan. Dapat berapa anak? Satu ya, dua ya, Mr. J. Aku nggak Ya, ngerti. Dua ya, Riko sama dua. Denada. Iya Sebut kan? yang pertama dulu. Sebut yang pertama dulu. Sebut yang pertama dulu Denada, setelah itu Riko, ya. Benar. Ya, itu. Oke. Itu. Nah, ini Mama Gimoy sebenarnya tahu teman-teman, tapi nggak tahu kenapa dia ini Gimoy banget ini. Mungkin tidur. Oh, tidur. Naik terus Kalau tidur. ketiduran. Oh. Halo. Halo. Loh. Kok langsung Halo, melek? Assalamualaikum. Kok langsung melek? Salam, waalaikumsalam. Belum, aku belum tidur. Dari tadi aku panggil-panggil, mana Mama Gimoy ini? Tadi signal aku endut-endutan. Kadang off, kadang on. Endut. Aku juga gaptek. Ya, ini. Coba aku mau tanya. Bu Emilia Contessa ini nikah berapa kali? Yang aku tahu ya, aku kan
dulu sering Ya, nonton TV gitu, kalau ada acara kayak hmm, seperti berita-berita artis gitu ya. Yang aku tahu 3 kali. ya. Yang pertama sama Pak Rio Pelan-pelan. Tambunan, Halo. ya. Pelan-pelan Yang dulu. Nanti ngikutin pertama, pertanyaan saya. 3 kali iya ya. ya, 3 kali. Oke, 3 kali. Oke, ngikutin pertanyaan saya dulu. Yang pertama, Eh, dengan Pak Rio Tambunan. Pak Rio Tambunan itu Nah, punya anak berapa? 2, punya anak Punya anak 2. 2. Nah, siapa saja namanya? Yang pertama Dena, yang kedua Enrico. Oke, itu 2 anak ini dari Pak Rio Tambunan. Iya, Terus katanya nikah yang lagi. Yang kedua, kedua sama siapa? dengan Pak Sukati apa ya? Dengan Pak Sukati Ya, ya. dapat anak. Oke. Tadi dulu, tunggu dulu pertanyaan berikutnya. Itu Iya. nikah, kenapa dia nikah sama Pak Sukati? Lah kan yang pertama itu bercerai karena mungkin beda prinsip agama ya. Oke, tuh Mm-mm. teman-teman ya. Jadi menikah itu karena bercerai gitu ya. Iya, Oke, bercerai, menikah dengan Pak Rio Tambunan, punya anak 2, punya anak 2 ya. Kemudian bercerai. Oke ya. iya, Oke. Setelah itu nikah sama Pak Sukarti. iya Pak Punya anak Sukati. siapa? Pak Muhammad Punya anak Pak 1. Muhammad. Oke, Iya, 1. Terus yang ketiga, Pak Usama. Pak Usama. Nah, sekarang kenapa kok bisa kawin dengan Pak Usama? Lah kan Pak Sukati meninggal, wafat, Pak Sukat Oke, Pak cerai mati Sukati yang kedua. meninggal. Oke, teman-teman ya. Pak Sukati meninggal, Emilia Contessa nikah sama Pak Usama. Usama. Oke, stop sampai di situ dulu. Terus katanya ada namanya Sungkar-Sungkar itu siapa? Oh, Mak Sungkar itu dia nikah siri, kalau nggak salah deh. Nikah siri ya. Oke. Ada anak Kurang tahu nggak? juga ya itu. Keliweran. Nggak ada. Nggak ada. Nikah Oke, siri teman-teman ya. ya. Nah, oke, teman-teman jadi sudah tahu nih, nikah siri nggak ada Mungkin anak. sebelum Terus ini dengan Pak Usama kali ya. Nikah sama Mak Sungkar sebelum dengan Pak Usama kali ya. Nikah siri. Terakhir Pak oke. Usama. Gitu kali mungkin. Tapi dengan Sungkar-Sungkar itu nggak punya anak. Enggak. Oh, Nikah sama siri Mark aja. Sungkar juga nikah ya? Cerai. Kenapa? Oh, Tunggu dulu. iya Nih, Mbak. dengerin dulu nih. Iya. Nih, dengerin dulu. Oh iya ya. Sama Pak Usama, sama Mak Sungkar itu nggak menikah, cuma Nikah siri. pacaran. Ya pacaran orang tua Oh, lah ya. pacaran. Mm-mm. Oke. Gitu ya. Oke. Kalau dengan Pak Usama ini, Pak Usama itu sopo. Pak Usama itu suami terakhir kan? Anaknya yang bapaknya itu, bapaknya Kaisar, Hanidar, Kaisar, A. Haji. Aisyah. Lo enggak, maksudku tuh Pak Usama ki sopo? Tentara kah, Suaminya. polisi kah? Oh, kayaknya polisi deh, polisi atau angkatan gitu. Pokoknya angkatan, entah itu polisi, entah itu TNI, kurang paham. Pokoknya polisi deh, setahu saya Ini ya. ada 2 pilihan nih. Ini ada 2 pilihan. Polisi kah, tentara kah? Polisi kayaknya deh. Orang punya pistol. Ya. Oke, saya luruskan. Tentara, oke ya. Oh, tentara ya. Ya, oke. Punya anak siapa namanya? Kaisar, Tuh, teman-teman. Jadi, Haji. Emilia Contessa itu menikah dengan siapa namanya itu tadi, Rio Tambunan, punya 2 putra putri. Kemudian menikah lagi dengan Pak Sukarti, punya anak Mokamat. Kemudian meninggal, nikah lagi dengan Osama, punya anak namanya Aisyar.
Oke, berarti anaknya Bu Emil ada berapa jumlahnya? Ada Jadi 4. semuanya ada 4. Oh, 4 tuh begini atau begini? Ya, begono. Begono. Ya, Karena kan Mister J adanya di sana. Begono jadinya. oke, begono Gitu. ya, jadi begini. Oke, clear ya teman-teman ya, clear semua clear. Jadi Iya. kita nggak sedang ini kan berkisah. Oh, ternyata begini, beginu, Iya. dan begono. Oke. 4 itu se. Iya, ya itu kalau kata orang China ya, ya. I san se. Iya, Bukan, ya. maksud saya enggak begitu. Seibu. Seibu, betul. Iya. Seibu. Nah, yang seayah mah cuma 2 orang ya, seayah. Iya, tambah Seibu, itu. yang 4 seibu. Seayah. Gitu. Nah, jadi tahu ya teman-teman ya, seibu, 4 ini anak, 4 ini anak, Mm-mm. bapake telu, ngono lho. Mm-mm. Wes Iya. clear ki, wes clear. Ada yang komen Mr. Ji lucu. Kalau nggak lucu ya nggak jadi host toh. Mr. Ji kan orangnya cerdas. Iya itu saya buat demikian, itu saya menyesuaikan. Ya, tapi maaf ya, aku belum sisiran ternyata jadi kita kok gatel ngono ya. Belum keramas. Gatel. Mbak Gemoy, Mr. Ji belum Ya. keramas. Kayaknya Aku nggak ada keramas, bedanya Nak. ya sisiran sama nggak sisiran. Enggak. Nih saya cerita ya. Ya. Nih saya cerita. Aku keramas itu nak wis nganu. Hmm. Mr. Ji, ada yang komen tuh. Geni dikit ini. Enggak apa-apa kan memang sebelum-sebelumnya memang sudah gini. Jadi ini aku itu keramas kalau sudah nganu gitu loh. Iya, nganu itu apa Mr. Ji? Aku lama nggak ngerti. Nah, Lama nggak Apa? ngerti anu itu apa sih anu? nganu bukan anu, nganu. Iya. Mbak, nganu itu Anu apa, itu loh. Mbak? Mungkin sesudah dilemaskan baru keramas. Nah, mohon Sudah maaf, dilemaskan kelemas. itu salah. Makanya perlu biar nggak lemas jadi keramas. Apa awalnya kaku terus jadi lemes gitu? Nggak tahu tuh tanya tuh Mister Ji tuh. Yang Itu- melemaskan dan itu- dilemaskan. Ini, sampean pikirannya kan beda dengan saya. Aku itu bilang nek wis nganu itu maksudnya nek wis mandi. Terus sampean kan pikiranmu beda. Lah sekarang gimana kita nggak berpikir yang ini ya kan? Mbak Gemo bilang habis anu, kalau udah lemes keramas. Gitu. Aduh. Jadi itu ya teman-teman ya, tadi sudah jelas. Jadi sudah jelas semua. Nah, kita kembali ke Denada. Denada itu nikah sama namanya Jerry Aurum. Jerry Aurum itu tidak tahu kalau Denada itu ternyata sudah punya anak laki-laki ini 24 tahun. Jadi kalau dihitung-hitung itu sudah sekian tahun ini tidak pernah dibuka di media. Makanya kemarin Jerry Aurum menyampaikan di media, ya kan? Saya sama sekali tidak tahu. Saya pikir anaknya dia hanya Aisyah Aurum. Itu ada beritanya, gitu. Iya. Nah, pernikahannya tahun 2012. Tahun 2015 bercerai.
Gitu. Iya, Silakan iya. Mak Gimoy. Iya, yang setahu aku karena Jerry Arum itu terlibat narkoba ya, yang dia ditahan, jadi terpaksa Ya, bercerai gitu. jangan Oh, jangan sebut narkoba, nanti ada bunyi tot di situ. Sebut saja iya, narkoboy. Narkoboy, Mbak. narkoba. Mm-mm. Oke. Ya Iya betul benar. itu, betul. Hmm. Ya nggak ada pilihan bagi Betul. Dena. Kalau saya jadi Dena juga gitu, ya kemana ya kan? Harus Enggak, jalan terbaik seperti enggak. itu. Ada pembedaan itu. Teman-teman harus diingat ini ya kata-kata itu ya. Dia apakah itu dia bandar, apakah dia produsen, apakah dia kurir, apakah dia pemakai. Kalau pemakai itu korban namanya ketagihan kan? Kan Mm-mm. kalau pemakai itu masih bisa diperbaiki. Yang Iya repot tuh kalau benar. jadi bandar Nah, gitu. itu dia. Mm-mm. Tapi Tap- kan kalau dia pemakai, ya itulah faktanya. Mereka sudah bercerai. Nah, Mm-mm. ketika masalah ini muncul, Jerry Aurum ini diwawancarai media. Mm-mm. Dia mengatakan bahwa saya tidak tahu. Bahkan saya pun diberitahu oleh keluarga saya bahwa Mm. ternyata Denada punya anak yang berusia 24 tahun itu. Begitu, Bu. Mm-mm. Ya. Nah, sekarang kan orang kan bertanya-tanya nih, sopo toh bapake. Kalau saya pribadi nggak perlu karena itu kan di luar nikah, jadi kan nggak perlu siapa siapa bapaknya. Kecuali Iya. nanti kalau anaknya minta minta tanya kepada ibunya, sopo si bapakku bu, ngono ya. Mm-mm. Iya benar. Hmm. Tapi kan kalau emang anak di luar nikah tuh nasabnya ke mamanya. Kalau dalam Islam ya. Jadi siapapun ayah biologisnya nggak terlalu diutamakan gitu loh. Dia nasabnya ke Oh emaknya iya, gitu. iya. Dan Lah, iya dan dia saya kasih tahu ya. Ini kan di Indonesia. Ronaldo itu punya anak berapa? 4 tuh loh, belum nikah dia. ya iya kan dia Aman, kan nggak ada masalah. Tapi budaya kan Tapi kan Indonesia beda. tapi kan lain beda. Mereka bertanggung jawab lah iya ini. Di luar nikah ya nggak Hmm. ditanggung jawabi, dibiarkan. Kalau di Indonesia begitu, ya. Mm-mm. Nah, Iya benar. Tapi kalau di Indonesia kan itu bukan budaya kita kumpul kebo seperti iya. Ronaldo. Bukan Nah, kumpul kebo, Mbak. Kebo kok kumpul apa itu? dikumpulin. Kumpul Kebo orang. kok dikumpulin. Ya istilahnya kayak gitu. Kumpul kebo adanya di setengah sawah ya. Saya kasih tahu ya, di sini juga di Taiwan malah pemerintah Taiwan itu menyarankan kalau siapa yang mau melahirkan lebih dari satu akan disediakan itu tempat tinggal. Tapi orang Taiwan itu nggak suka kalau punya anak banyak. Gitu. Nih, Gitu ya. kamu nggak Tapi boleh kan cerita Taiwan. Iya, Ini iya saya betul. ceritakan Indonesia. Mm-mm. Kamu kalau di Taiwan, kalau ada anak yang lebih dari satu, disiapkan tempat tinggal begitu toh? Iya betul. Oke, Benar. iya dengerin benar. nih. Ini dengerin. Kalau di Indonesia, kalau kau melahirkan banyak, disiapkan juga. Tapi disiapkan kandang, ngerti nggak? Terus ke situ. Itu benar Mbak, itu sekarang itu pemerintah sudah menyiapkan itu, tapi orang-orang Taiwan itu nggak mau, satu aja itu kadang dia itu kelelahan merawat gitu loh. Nggak suka orang sini Oh, lahirin rata-rata anak banyak. child free ya. Betul. Rata-rata child Wes, free dia nggak punya anak. wes, Paham. wes orang bahas kuwi. Engko nek bahas kuwi malah ini saiki mbok takoni sik ki kanca-kanca do teko kabeh ki janjane kondi kabeh daerah mana saja sampean baca. Santika dibaca gentenan karo mak-mak Ya, Gimoy, teman-teman. Dari mana aja nih teko. teman-teman biar disapa nih. Halo, assalamualaikum. Ini dari mana? Ayo Mbak Salam. sebutkan dari mana ini?
Yang hadir dari mana aja? Halo, saya dari Jakarta. Hmm. Saya dari Jakarta, dari Tebet, Jakarta. Ini ada temanku juga dari Taiwan tak panggil. Salam kenal dari Baca, Tangsel. baca. Salam kenal dari Tangsel. Batam Baca hadir. aja kotanya langsung, ada. Tangsel, Palembang. Waalaikumsalam. Dari Bali, ada dari Bali. Salam kenal juga. Ya, Bali. Mak Gimoy dulu ya, Mak Gimoy. Cantika di mute dulu. Ya, dari Tuban, Jawa Timur. Terkenal tuh dengan kacang Tuban yang kecil-kecil. Enak nyemilnya, manis, Iya. gurih kacang Tuban. Ya, Ada bilang halo lagi Tuban. bergabung lagi siapa tuh? Jantin dan Wijayanti. Salam bergabung. Nggak dibaca Sheila. itu yang bergabung tuh. Hai. Yang bergabung nggak dibaca, yang tapping aja yang dibaca. Oh, yang penting. Salam kenal dari Bali. Ya. Udah, salam kenal dari Palembang. Yang tapping kok yang Tangsel. penting gitu. Yang penting katanya. Yang penting apa ini? Yang Yang tapping. Yang typing. Yang typing, kopi Yang pahit. Tuh. Kopi pahit, ketawa saja. ya karena kamu lucu. Yang typing jadi yang penting. Ya, penting. Sayap apa itu? Nggak ngerti dia typing. Oke, Nggak, oke, saya oke, diam. Orang gift kok itu gift kok dibaca saya piye ta sing mbake malah ilah. Hai, sorry maaf, saking rame Loh, katanya- ribet mbak, nggak ngerti Katanya dia dari typing. Jakarta. Ya, nih dengerin, kamu mute dulu biar nggak ini sama saya. Aku tuh bilang typing, kamu bilang penting. Baca kotanya, malah dibaca sudah bergabung. Iya kan? Iya, Oke lah. Oke lah teman-teman ya, saya kabarkan saja untuk teman-teman semua bahwa sampai saat ini ya belum ada berita apapun terkait dengan pertemuan. Jadi saya pribadi tetap berpendirian ya, akan saya boikot Denada dan saya boikot MNC TV. Saya nggak mempengaruhi teman-teman sepanjang saya nggak melihat Denada menemui Reza, maka prinsip itu masih saya pegang. Ya, saya tidak sedang menggiring opini kepada teman-teman. Silakan teman-teman simak saja, ya. Simak saja kemudian pahami. Nah, kalau teman-teman mau seperti saya ya monggo, tapi saya tidak mengajak teman-teman. Oke? Gitu ya. Saya tetap Oke. akan boikot Denada dan juga MNC TV. setuju. Oke, Setuju. silakan kamu. saya juga akan Ya boikot. teman-teman. Tidak nonton, Memang sejak acara-acaranya. Ya udah Mbak. Bagi mau dulu ngomong. Oke, setuju. Ya, saya. Oke, Mm-mm. setuju. Oke, terima kasih. Oke, Oke. setuju. Oke, setuju. Ayo teman-teman setuju. Setuju. Bilang Ayo, setuju semua. setuju. Setuju. Oke. Setuju. Boikot tidak Oke. menonton acaranya. Oke, Setuju. setuju. Ya, Sebagai ras terkuat di Indonesia, Ning Musrifah, Mama- nggih niat emang Denada. Mak harus Setuju, setuju. setuju. Sebagai Setuju ras boykot. terkuat kita punya suara terbanyak. Apa sih yang tidak bisa untuk Setuju. Mama? Ya kan? Hidup Mama. Ya, Ada yang the bilang power of jangan. Mama. Kopi pahit bilang jangan, kasihan. Gimana ini Mr. Jim menanggapinya? nggak apa-apa memang kan haknya orang. Oh Gimana? iya betul. Haknya orang nggak boleh kita paksa-paksa. Ayo, Hidup The power of Mama. Mama. Oke. Yes. Mama sebagai ras terkuat. Oke. Tidak ada yang bisa mengalahkan Mama. Oke teman-teman, karena ini sudah pukul 22 ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Cantika. Ini kalau kebablasan nih mak-mak terus nih, si dia kan sudah ngopi teman-teman, nanti dia akan ngoceh terus itu, hati-hati ya dengan mak-mak Gimoy. Iya betul.
Oke teman-teman ya, karena sudah pukul 22 di tempat saya dan ini di sini 21.59 di angka 285 ini saya mengucapkan terima kasih untuk Cantika, untuk Mak Gimoy, Oke, untuk teman-teman oke. semua Terima yang ada kasih di bawah. Assalamualaikum. Iya. Ya, Waalaikumsalam. saya mengucapkan terima kasih. Semoga sukses selalu untuk teman-teman semua, Amin. emak-emak di seluruh Nusantara. Hidup Mama. Ya, oke, Ya. salam hormat untuk teman-teman semua. Ada Bu Eni Mersu nih baru datang. Kita sudah mau tutup. Yo teman-teman, Bye. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.